Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hari ini, dan terima kasih kepada Ibu dosen Lela Kira SNM selaku dosen mata kuliah riset operasional ini. Terima kasih Ibu sudah mengajari kita selama 1 semester ini. Yang pertama, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang turut membantu mengerjakan ini. Yang pertama ada Wanita Lutfi Rais, yang kedua ada Sejarah Mawati, dan yang ketiga ada Ria Deswita Sari. Oke, sebelum itu kelompok kami ingin membahas mengenai optimalisasi biaya promosi elektronik dengan menggunakan metode simplex pada PT Polytron Indonesia. Oke, di sini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bersama dengan transformasi digital telah mengubah paradigma perilaku konsumen dalam industri elektronik. Dalam konteks ini, promosi elektronik menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pemasaran perusahaan. Pasar elektronik merupakan arena yang dinamis dan penuh tantangan, terutama dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi. Salah satu aspek kunci dalam memperkuat kehadiran merek itu adalah strategi promosi yang efektif. Oleh karena itu, PT Polytron Indonesia tertarik untuk melakukan optimalisasi biaya promosi elektronik dengan menggunakan metode simplex. Sebelum itu, apa sih Polytron Indonesia itu kan? Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia, didirikan pada tanggal 18 September 1975, itu bertempat di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama PT Indonesia Elektronik dan Engineering. Kemudian pada tanggal 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik. Lalu pada tahun 2000 merger dan menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Kata Polytron sendiri berasal dari dua kata, yaitu poly banyak dan elektron. Sejak 2000-an hanya nama Polytron yang digunakan, dan kemudian cakupan produknya diperluas dari awalnya hanya televisi yang audio saja. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Barang yang dihasilkan oleh Polytron ialah speaker, televisi, lemari es, mesin cuci, AC, ponsel, dan masih banyak lagi. Optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal, artinya terbaik atau tinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Menurut Muhammad Nur Huda tahun 2018, optimalisasi berasal dari kata optimal, artinya terbaik atau tertinggi. Jadi optimalisasi di sini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk menghasilkan hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Muhammad Mahfud, promosi adalah aktivitas dan materi-materi dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjualan atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi yang menarik tentang produk yang ditawarkan penjual atau produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya promosi menurut Ciptono merupakan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan
produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik yang melibatkan lebih dari dua variabel, di mana jika lebih dari dua variabel, metode grafik digunakan akan mengalami kesulitan. Metode ini menyelesaikan masalah program linear melalui perhitungan yang berulang-ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang berkali-kali sebelum solusi optimum dicapai. Lalu berikutnya program linear. Program linear atau linear programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang berfungsi dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Lalu menurut Hamid et al. 2019, program linear sebagai sebuah metode matematik yang dipergunakan untuk mencapai pemecahan optimum sebuah fungsi tujuan linear melalui pengalokasian sumber daya terbatas yang dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan, serta telah disusun menjadi fungsi kendala yang juga linear. Ini pembahasannya ya. PT Poligraf Indonesia menjual beberapa elektronik seperti lemari es, mesin cuci, dan televisi. Penjualan satu unit elektronik lemari es diasumsikan membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar Rp1 juta dan lalu biaya promosi atau brosur Rp600.000 dan biaya internet Rp500.000. Penjualan satu unit elektronik mesin cuci membutuhkan biaya tenaga kerja Rp2 juta dan biaya internet Rp300.000. Lalu penjualan satu unit elektronik televisi membutuhkan biaya tenaga kerja Rp1.500.000, biaya promosi atau brosur Rp1 juta dan biaya internet Rp500.000. PT Poligraf nanti mempunyai biaya tenaga kerja kurang dari Rp12 juta, biaya dan biaya internet kurang dari Rp2.400.000. Keuntungan penjualan untuk ketiga produk elektronik di atas untuk lemari es Rp11 juta dan mesin cuci Rp15 juta. Maka untuk mengoptimalisasikan biaya promosi untuk mendapatkan keuntungan maksimum, maka berapa jumlah keuntungan promosi yang didapatkan dari masing-masing produk? X1 itu lemari es, X2 itu mesin cuci, dan X3 itu televisi. Mas Z sama dengan 11 X1 tambah 16 X2 tambah 15 X3 dalam jutaan rupiah itu adalah tujuan. X1 ditambah 2, X2 ditambah 1,5 X3 ditambah X1 sama dengan 12.000. 0,6 X1 tambah 0,6 X2 tambah X3 tambah X2 sama dengan 4.600. 0,5 X1 tambah 0,3 X2 tambah 0,5 X3 tambah S3 2.400. Lalu S1, S2, S3, S1, S2, S3 lebih dari 0. Z sama dengan 11 X1 tambah 16 X2 tambah 15 X3 menjadi Z min 11 X1 dikurang 16 X2 dikurang 15 X3 sama dengan 0. Lalu memilih kolom kunci dan garis kunci dan mengubah dari garis kunci menjadi garis baru seperti tabel di bawah ini. Kolom Z variabel dasar Z1, S10, S20, dan S30. Kolom S1 variabel dasar Z min 11, S11, S2 0,6, S3 0,5. Kolom S2 variabel dasar Z min 16, S12, S2 0,6, S3 0,3. Kolom 3 variabel dasar Z min 15, S1 1,5, S2 1, S3 0,5. Kolom S1 variabel dasar Z 0, S1 1, S2 0, S3 0. Kolom S2 variabel dasar Z 0,
Dari variabel dasar Z0, S1 12.000, S2 4.600, S3 2.400. Lalu injek dari variabel dasar Z0, S1 6.000, S2 7.666, S3 8.000. Rumus yang digunakan garis kunci sama dengan baris utama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci untuk baris pertama Z. Keterangannya, nilai baru didapat dari kolom 2 sama dengan min 11 dikurang min 6 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan min 3. Kolom 3 min 16 dikurang min 16 kali 1 dikali 1 sama dengan 0. Kolom 4 min 15 dikurang 16 kali 1 dikali 0,75 sama dengan min 3. Kolom 5 sama 0 dikurang 16 kali 1 dikali 0,5 sama dengan 8. Kolom 8 0 dikurang 16 kali 1 kali 6000 sama dengan 1000, hasilnya 90. Untuk baris ketiga batasan 2 atau S2, nilai baru didapat dari kolom 2 0,6 dikurang 0,6 kali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,3. Kolom 3 0,6 dikurang 0,6 kali 1 dikali 1 sama dengan 0. Kolom 4 1 dikurang 0,6 dikali 1 lalu dikali 0,7 sama dengan 0,55. Kolom 5 0 dikurang 0,6 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,3. Kolom 6 sama dengan 1 dikurang 0 dikali 0,6 dikali 1 dikali 0 sama dengan 1. Kolom 8 sama dengan 4.600 dikurang 0,6 dikali 1 dikali 6.000 sama dengan 1000. Untuk baris ketiga batasan 3, nilai baru didapat dari kolom 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,35. Kolom 3 0,3 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0. Kolom 4 0,5 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 75 sama dengan 0,275. Kolom 5 sama dengan 0 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,15. Kolom 7 sama dengan 1 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 0 sama dengan 1. Kolom 8 2400 dikurang 0,3 dikali 1 dikali 6000 sama dengan 599,99 sama dengan 6000. Maka dari tabel sintaks yang baru sebagai berikut. Variabel dasar kolom Z baris Z sama dengan 1, S1 sama dengan S1 0, S2 0, S3 0. X1 variabel dasar Z Z3 S1 0,5, S2 0,3, S3 0,35. X2 variabel dasar Z 0, S1 1, S2 0, S3 0. Kolom X3 variabel Z min 3, S1 0,75, S2 0,55, S3 0,275. Kolom S1 variabel Z 8, S1 0,5, S2 minus 0,35, S3 minus 0,15. Kolom S2 variabel Z 0, S1 0, S2 1, S3 0. Kolom S3 variabel dasar Z 0, S1 0, S2 0, S3 1. Nilai kanan Z 96.000, S1 6.000, S2 1.000, S3 600.
presentasi memiliki nilai negatif, maka dilakukan proses perbaikan pada tabel dengan mengulang kembali langkah ke-6 sampai langkah ke-7 di atas. Dengan cara yang sama, maka didapat hasil tabel di bawah ini. Ini lanjutan dari tabel di atas. Kolom Z, variabel Z nya 1, X2 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 0, dan X1 nya 0. Terus kolom X1 dari variabel Z nya 0, X2 nya 1, S2 nya 0, S3 nya 0, X1 nya 0, X1. Terus kolom X2 variabel Z nya 0, X2 nya 1, S2 nya 0, S3 nya 0, X1 nya 0. Kolom X3 variabel dasar Z nya min 3, X2 nya 0,75, S2 nya 0,55, S3 nya 0,275. Terus X1 nya 0,7857. Terus kalau S1 variabel dasar Z nya 8, X2 nya 0,5, S2 nya min 0,3, S3 nya min 0,15, X1 nya 0,7857. Kalau S1 nya 8, S2 nya 0,5, S3 nya min 0,3, S3 nya min 0,15, X1 nya min 0,4285. Terus kalau S2 Z nya 0, X2 nya 0, S2 nya 1, S3 nya 0, dan X1 nya 0. Terus kalau X3 variabel dasar Z nya 0, X2 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 1, dan X1 nya 2,8571. Terus nilai tanam dari variabel dasar Z nya 96.000, S2 nya 6.000, X2 nya 6.000, S2 nya 1.000, S3 nya 600, X1 nya 1.714,2854. Terus indeksnya dari variabel dasar Z nya 32.000, X2 nya 12.000, S2 nya 3.333,33, S3 nya 1.714,2854. Nah, ini hasil akhir dari perhitungan yang tadi. Kolom Z-nya variabel dasar Z1, X2 nya 0, X3 nya 0, X1 nya 0. Terus kolom X1 Z nya 0, X2 nya 0, X3 nya 0, X1 nya 1. Kolom X2 variabel dasar dari Z nya 0, X2 nya 1, X3 nya 0, X1 nya 0. Kolom X3 variabel dasar Z nya 0, X2 nya 0, X3 nya 1, X1 nya 0. Kolom S1 variabel dasar Z nya 6,36, X2 nya 0,9, X3 nya min 0,55, X1 nya 0. Terus kolom S2 variabel dasar Z nya 2,05, X2 nya min 1,14, X3 nya 3,18, X1 nya min 2,5. Kolom S3 variabel dasar Z nya 0,8, X2 nya min 0,45, X3 nya min 2,73, X1 nya 5. Terus nilai kanan dari variabel dasar Z nya 10.213, tahu ya? 102.136. Terus nilai kanan dari X2 4.591, X3 nya 1.545, X1 nya 500. Terus kesimpulan dari tabel di atas yaitu untuk mendapatkan biaya promosi yang optimal, maka jumlah penjualan elektronik yang harus dilakukan oleh PT Polytron adalah untuk lemari S 500 unit,
mesin cuci 1.545 unit dan untuk televisi 4.592 unit. Artinya jumlah penjualan mempengaruhi biaya promosi. Terus semakin tinggi biaya promosi, maka untuk mengoptimalkan penjualan elektronik harus meningkat, sehingga keuntungan harus maksimal didapat perusahaan agar dapat menanggulangi biaya promosi tersebut. Mengoptimalkan biaya promosi elektronik PT Polytron Indonesia dengan mencari terlebih dahulu jumlah barang elektronik per unitnya. Semakin besar jumlah barang yang dijual, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jika keuntungan meningkat, maka biaya promosi dapat dioptimalkan. Terus penerapan metode simplex dalam optimasi biaya promosi elektronik memberikan kemudahan kepada pihak manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan biaya promosi penjualan elektronik. Kayak semuanya mungkin segitu aja. Nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa tanya ke kita. Sekarang ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya? Lu mau nanya? Nanya. Hah? Nanya. Siapa? Ada mau tanya? Ayo, siapa? Oh iya. Oke. Gedein dong. Suaranya. Saya mau bertanya, bagaimana PT Polytron Indonesia dapat mengukur keberhasilan dari penerapan metode simplex dalam mengelola biaya promosi elektronik? Apa? Bagaimana PT Polytron Indonesia dapat mengukur keberhasilan dari penerapan metode simplex dalam mengelola biaya promosi elektronik? Makasih. Kenalkan, nama saya Ais. Perkenalkan, nama saya Alisa Yuli Cynthia dari kelompok 12. Bertanya, apa manfaat utama yang dapat diperoleh PT Polytron Indonesia dari penerapan metode simplex dalam optimalisasi biaya promosi elektronik? Boleh diulang. Apa manfaat utama yang dapat diperoleh oleh PT Polytron Indonesia dari penerapan metode simplex dalam optimalisasi biaya promosi elektronik? Makasih. Bagaimana sih PT Polytron Indonesia bisa mengoptimalkan biaya produksi elektronik dalam Kedengeran nggak? bagaimana Indonesia Ketik aja. maaf Dah, makasih. Nama siapa? Nama siapa? Tahu banget. Keluarga. Bisa gak? Bisa. Udah semua masuk. Iya boleh. Join dulu jadi. Tidak ya, join. Iya tapi nggak bisa dilihat soalnya nanti. Buat. Ya, dari situ aja. Tapi nanti jawabannya kelihatan ya.
Jawaban yang dapat kan enak dong. Nah, ini dia. Udah semua. Semua belum? Belum. Namanya siapa nih? Yang datang banget. Yang namanya Ted banget ya. Mulai ya. Ya. nggak tahu nih Enggak kok nyala. Lah si Lia. Ini apaan sih pertanyaannya? gue sebagai nilai Ini berapa ya? 20. Ini orang-orang lagi pada melakukan kuis. 20. Dah. Jangan lagi. Ih. Kamu tahu kan nama gue siapa? Si Haikal. Kayak orang lagi masuk angin. Ini orang lagi pada melakukan kuis, guys. Ini adalah perolehan sementara, guys. Tuh. Ini dia apa? Ini perolehan sementara, guys. Kelompok 7 pertama. Kelompok 7 mana? Wah. Kelompok 7. Belum. Udah ya. Udah semua. Coba yang mana? Udah belum? Belum. Ada yang ingin?
Oke, terima kasih nama saya Ibu Kata Tadi dari kelompok itu. Nih, dua-duanya, siapa namanya? Angkat tangan. Siapa? Teman-teman sekalian, siapa itu? Sekarang serius, kasih banyak jawab. Ini aku menjawab pertanyaan dari Haikal ya. Oh iya, itu udah selesai ya. Semoga hadiahnya suka dan Allah memberkati kalian semua. Nah, di sini mau jawab pertanyaan Haikal ya, bagaimana ada Polytron Indonesia dapat mengoptimalkan biaya promosi elektronik dengan menggunakan ini caranya PT Polytron Indonesia dapat mengoptimalkan biaya promosi elektronik dengan metode melalui analisis matematis yang variabel yang berpromosi satu audiens dan ROI metode finansial memungkinkan perusahaan menemukan promosi optimal untuk alokasi biaya promosi yang dapat meningkatkan efisien dan efektivitas promosi elektronik. Ya, Haikal. Menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana PT Polytron Indonesia dapat mengukur keberhasilan dari penerapan metode Siklas dalam mengelola biaya promosi elektronik? Jawabannya, PT Polytron Indonesia dapat mengukur keberhasilan penerapan metode Siklas dengan memantau beberapa indikator kerja seperti 1. Pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan. 2. Perbandingan antara biaya promosi dan pendapatan penjualan. 3. Tingkat respon konsumen terhadap kampanye promosi elektronik. Yang
yang terakhir, evaluasi efisiensi penggunaan anggaran promosi dan potensi penghematan. Terus mau menjawab pertanyaannya apa nih? Pertama ada yang didapat diperolehkan PT Politeknik Indonesia dari penerapan metode tingkat dalam optimalisasi biaya promosi. Penerapan metode ini dapat memberikan manfaat utama kepada PT Politeknik Indonesia dengan cara pertama mengalokasi biaya promosi yang optimal untuk mencapai target penjualan. Kedua, identifikasi optimasi variabel yang dapat menghasilkan hasil terbaik dalam hal ROI. Ketiga, pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi pengelolaan promosi elektronik. Dan terakhir, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi promosi berdasarkan perubahan kondisi pasar. Ya, sekian dari presentasi kami dari Bapak 11. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.